Ini harusnya kita sebagai pengikutnya menjaga kemurnian penyampaian Nabi SAW. Dan tidak boleh sama sekali berdusta atas nama beliau. Misal contoh masalah fisik tadi. Banyak orang yang berdusta nih. Saya melihat Rasulullah SAW dalam mimpi. Lalu wasiatnya begini. Dan banyak orang yang menipu, subhanallah. Kalau saya ceritakan satu persatu mungkin Anda kaget mendengar. Gitu kan. Bagaimana ada orang mengaku mimpi Nabi SAW lalu dia mengatakan kepada pengikutnya, dalam pemahaman mengaku Islam. Lalu mereka mengatakan, dia mengatakan, dan kalian diperintahkan untuk memberikan kepada saya zakat kalian, harta kalian. Karena saya pemimpin kalian yang akan menyelamatkan kalian ke surga. Dusta atas nama Nabi SAW. Membawa nama Nabi, bohongin. Gimana caranya? Ini nggak mungkin terjadi, gitu kan? Banyak juga orang yang dusta melihat Nabi SAW lalu mengatakan diwasiatkan kepada saya untuk begini dan untuk begitu. Tapi wasiat-wasiatnya ini semuanya wasiatnya tidak benar, gitu kan? Karena diikuti, kalau tidak disebarkan maka akan kena bala, kena musibah. Nabi SAW sendiri pada saat menyampaikan hukum agama kepada sahabat-sahabatnya tidak pernah mengikutkan kepada mereka, kalau kalian tidak sebarkan kalian akan diazab. Seketika harus sekarang sebarkan. Nabi SAW dengan baik menyampaikannya, gitu kan? Ini semua adalah hal-hal yang dusta. Sampai saya pernah menemukan ada SMS waktu itu ya, belum ada WhatsApp beberapa tahun yang lalu. Kemudian masuk dari penjaga kuburan Nabi SAW yang katanya mimpi. Kemudian harus begini, harus begitu, harus begini, tanda-tanda kiamat sudah dekat, macam-macam, gitu kan. Dipaparkan kepada para ulama-ulama di Saudi, ditelusurin ternyata ini kedustaan, tidak pernah ada informasi itu, dibuat oleh sebagian orang. Bahkan tidak ada orang itu, ya. Orang yang dikatakan ini adalah penjaga kuburannya Nabi SAW segala. Lalu dibantah oleh para ulama, ini tidak benar, ini bahaya sekali, berdusta. Untuk apa? Untuk tenar gara-gara itu? Begitu pula dengan perkataan, perbuatan dan pernyataan dan persetujuan. Seperti perkataan banyak orang dusta nih. Rasulullah SAW bersabda, dan omongannya itu seperti betul Nabi sedang ngucapin. Ini bahaya nih, nggak boleh nih. Saya pernah dengar ada seorang khatibnya di atas mimbar lalu dia mengatakan di bulan Sya'ban Rasulullah SAW menyuruh kita menaikkan nafkah buat istri. Subhanallah, hadis ini tidak ada sama sekali disebutkan oleh Nabi SAW. Dan ini ulama masukkan dalam kitab Maudu'at tentang hadis-hadis palsu. Dan ini bukan sekarang ya dibuat bukunya. Ini buku-buku ditulis dari zaman-zaman tabi'in sudah terkenal. Banyak orang mendustakan hadis Nabi SAW, banyak. Dan karena di zaman dulu sudah diucapin, lalu sekarang orang nukil-nukil, masih ada orang yang baca buku, tidak kembali kepada referensi yang benar, akhirnya mereka juga menghidupkan kembali dusta-dusta itu. Makanya saya sarankan teman-teman yang mau terjun ke dakwah, maka cobalah baca buku. Selain buku-buku fadilah, amal, fadilah, ya, untuk berbuat amal-amal soleh. Ya. Ini fadilah amal maksud saya bukan nama buku ya. Fadilah itu adalah kelebihan amal, amal-amal soleh. Gitu kan? Bukan nama buku, tapi istilah dalam agama. Gitu kan? Jadi kalau kita mau sholat, kita mau puasa, kita mau haji, kan kita baca fadilahnya. Jadi fadilah amal itu kita baca. Ini satu sisi. Sisi yang lain teman-teman sekalian, hadis-hadis ini kan bagus memotivasi orang-orang. Sisi yang lain, kita juga harus membaca, kalau kita sedang membaca bab tertentu, baca juga tentang maudu'at. Ada banyak buku-buku banyak tentang hadis-hadis dhaif dan hadis maudhu'. Banyak karangan para ulama, bukan sekarang ya. Zaman dulu, zaman tabi'in, generasi awal Islam. Yang kata Nabi SAW, ya, yang terbaik adalah abadku, qarni, thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang datang setelahnya. Jadi Nabi SAW dan para sahabat yang terbaik, kemudian datang tabi'in, kemudian tabi'in. Dan kebanyakan buku-buku ini memang ditulis pada zaman itu. Sudah ada, sayangnya sekarang dinukil, banyak sekali. Gitu kan. Di antaranya hadis yang dinukil-nukil bahwasanya bulan Sya'ban disuruh menaikkan nafkah. Ibu-ibu sih mau saja dengar hadis ini, naik nafkahnya gitu kan. Tapi ini dusta, nggak boleh. Gitu kan. Ini maudhu' nggak benar. Dinukil banyak dalam buku-buku maudu'at. Kalau antum baca, kaget melihat ini banyaknya orang yang mengatasnamakan nama Nabi SAW tapi ngawur. Pernah di Irak diceritakan ada orang jual jarjir. Jarjir ini kalau kita di Indonesia mungkin salapnya ya, daun. Ya mungkin kadang-kadang daun apa yang mewangikan makanan atau mungkin dimakan bersama dengan nasi. Di Timur Tengah itu di daerah Arab, di wilayah Arab itu ada namanya jarjir. Jadi ini memang sering dihidangkan dengan makanan. Kalau orang makan nasi, makan daging gitu. Dia sedikit agak pahit ya untuk mengimbangi makanan-makanan yang ada. Ada satu orang dinukil, dia mau makan dan dia mau jual habis Jumat
Habis sholat Jumat dijual sama dia. Ini zaman dulu nih, zaman tabi'in. Generasi-generasi masih awal. Lalu kemudian tidak ada yang beli jarjirnya. Lalu dia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang makan jarjir hari Jumat sembuh penyakitnya. Hanya untuk melakukan barangnya, gitu kan? Nah, ini berbahaya sekali nih, ya, ini berbahaya. Karena mereka tidak paham, tidak boleh seperti ini, tidak boleh. Itu perkataan. Perbuatan juga sama. Ini tentu banyak contohnya ya. Perbuatan juga sama. Tidak boleh sama sekali kita mengatakan Rasulullah SAW pernah melakukan, pernah begini, pernah begitu. Padahal tidak ada. Makanya dalam Islam untuk menyampaikan sebuah statement teman-teman harus punya rujukan yang benar, harus tahu benar. Dan kalau misal pun antum sempat menyampaikan, manusia kadang-kadang salah dan ternyata itu keliru, kita harus kembali. Kita harus kembali. Oh iya, ini berarti salah nih. Ada teman yang ingatkan, ada si fulan ingatkan, muslim yang ingatkan sampai kepada kita. Mungkin Allah Subhanahu wa taala yang ingin sampai kepada kita luruskan. Jangan fanatik dengan kesalahan, gitu kan? Begitu pula dengan persetujuan Nabi SAW, ini hanya terjadi pada masa Nabi SAW hidup. Jangan dibuat-buat sekarang. Ini nggak boleh sama sekali tambah-tambah teman. Bayangkan hadis Nabi yang diperintahkan. Banyaknya hadis Nabi yang berbunyi perintah. Banyak sekali. Itu aja masih terbengkalai kita lakukan. Bagaimana Anda membuat ibadah-ibadah yang tidak diperintahkan? Ini nggak boleh. Termasuk orang-orang yang menghidupkan bid'ah-bid'ah, lawan daripada sunnah Nabi SAW. Mereka sebenarnya tanpa sadar, mereka sedang, ya, kalau mereka hidupkan apalagi ini memang tidak ada sama sekali dasarnya. Seperti mereka sedang mendustakan atas nama Nabi SAW. Nabi tidak pernah lakukan, nggak apa-apa. Loh Rasulullah tidak pernah contohkan, nggak masalah. Yang penting baik. Jadi akhirnya seakan-akan mendustakan Nabi SAW. Nabi sudah bilang, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun aw mardud. Siapa yang buat-buat ibadah yang tidak kami contohkan maka akan ditolak atau tertolak. Nabi SAW sudah ucapkan, kiai dan gurumu sudah ucapkan, sudah selesai. Berhenti sampai di situ. Jadi jangan hanya karena malu dengan orang, mengarang-ngarang sembarangan, ini nggak boleh. Saya pernah lihat cuplikan ada satu, Allahu alam, ini gelar ustaz didapat dari mana saya nggak tahu. Tapi muncul di layar TV yang dianggap TV Islam, kemudian ditanya oleh pembawa acaranya, masalah akikah, boleh akikah? Akikah itu dengan apa ustaz? Dengan hewan apa saja, dia bilang. Lah, bukannya harus dengan kambing? Lah iya kambing boleh. Terus ada hewan lain. Loh, makin besar hewannya makin besar pahalanya. Jadi boleh sapi, boleh unta, boleh jerapah, boleh gajah mungkin juga boleh. Dia nggak bilang gajah, tapi mungkin saya pikir ini kalau dibilang gajah mungkin dia bilang juga boleh, gitu kan. Padahal gajah itu bertaring, gitu kan. Ini dari mana dalilnya? Siapa yang ngajarin kamu tuh sapi bisa untuk akikah? Nabi SAW tentuin, sebutin 2 ekor kambing atau domba kalau laki-laki, anak laki-laki, dan 1 ekor kalau anak perempuan. Penyebutan lafadznya jelas. Teman-teman, nas itu adalah lafadz ayat atau lafadz hadis. Kalau sudah sarih, udah jelas, nggak ada samar di situ, udah nggak perlu antum tambah-tambahin lagi, udah dijelasin. Yang mungkin butuh interpretasi adalah sesuatu yang belum jelas. Mungkin masih samar, kita nggak tahu. Dicarilah pendapat para ulama dalam pemahaman masalah itu. Tapi kalau sudah jelas nggak boleh sama sekali ini. Dari mana Anda mengarang-arangin? Islam ini ada sabda Nabi SAW berbunyi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu akan selalu tinggi dan tidak akan pernah terkalahkan. Kata ulama yang dimaksud adalah Islam tidak akan pernah berubah. Islam tidak akan pernah terkalahkan. Akan selalu cocok hukum-hukumnya relevan dengan semua zaman dan waktu juga tempat. Asal murni. Diberikan kemurnian. Tapi murni betul-betul ayat hadis. Tapi kalau enggak jadi kacau semua ini. Saya temukan banyak keluhan para mu'allaf. Bagaimana mereka pada saat masuk Islam lalu mereka masuk ke masjid kaum muslimin. Mereka temukan sholat yang berbeda. Mereka temukan baca Al-Quran yang berbeda. Zikir yang berbeda. Ya kan gitu. Kemudian ada acara-acara yang berbeda. Ziarah kuburnya berbeda. Dan seterusnya. Banyak hal. Lalu mereka banyak bertanya. Dan saya sempat salah satu orang yang ya, mendengarkan itu. Dan mereka mengatakan bagaimana caranya memahami masalah ini. Saya bilang Islam tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Asal memang Anda belajar murni. Kembali kepada rujukannya, wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Ada ayatnya, ada hadisnya, kerjakan. Tidak ada, jangan dibumbu-bumbuin. Udah, itu murni. Karena memang Allah SWT sudah menyempurnakan Al-Quran, sudah menyempurnakan juga ajaran Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang kalian butuhkan masuk ke surga, selamat dari neraka, kecuali sudah saya jelaskan. Buyyina lakum. Sudah dijelaskan, maka selesai. Nggak perlu ditambah-tambah lagi. Nggak perlu dikurang-kurangin lagi. Kenapa Anda terus masih mau ngotot gitu kan? Hati-hati teman-teman, berdusta
atas nama Nabi Muhammad SAW, baik dengan cara sengaja tadi, dengan masalah fisik, melihat Nabi, mimpi, dusta, atau perkataan beliau dikarang-karang, perbuatan beliau dikarang-karang, atau persetujuan Nabi SAW dikarang-karang, maka ini berbahaya. Kita dengarkan apa Imam Az-Zahabi mengatakan, dosa besar ke-9, dusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Sekelompok ulama berpendapat bahwa berdusta atas nama Rasulullah SAW adalah kufur yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kalau sengaja, jelas-jelas Nabi nggak bilang, dia juga nggak ada ilmunya, ya. Kemudian dia katakan Rasulullah bersabda dusta, Nabi Muhammad berkata, ini berarti sudah luar biasa. Bahaya sekali. Makanya Imam Ahmad rahimahullah pernah sama Yahya bin Ma'in, dua ulama hadis yang terkenal, mereka bersahabat di masa mudanya sampai akhir-akhir hidup. Akhir hidup tentu ada perselisihan terjadi, tapi yang jelas dua orang ini pernah satu kali datang ke Masjid Jami' di Baghdad, masjid agungnya ya, masjid agungnya Baghdad. Mereka masuk lalu mereka temukan ada satu orang habis sholat duhur, lalu kemudian menyampaikan, saya telah mendengar dari Ahmad bin Hanbal, dari fulan, dari sahabat, dari Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda begini. Saya mendengar dari Yahya bin Ma'in, dari fulan, dari sahabat Nabi, dari Rasulullah SAW bersabda begini. Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in tiap hari punya pengajian, dan dia tahu wajah-wajah orang yang biasa hadir. Saya kadang-kadang kalau di pengajian, mungkin di antara ikhwah-ikhwah saya banyak yang sudah saya tahu wajahnya karena sering kita lihat, gitu. Maka dia tahu ini orang nggak pernah kelihatan di pengajiannya. Kok bisa dia mengaku murid? Karena ini menukil sanad, harus orang yang hafal benar-benar nih, dari fulan. Kata Ahmad bin Hanbal rahimahullah kepada Yahya bin Ma'in, kau kenal nggak orang ini? Enggak, kata Yahya bin Ma'in, saya nggak kenal. Kok bisa dia bawa nama kita nih? Nggak tahu. Ayo kita tanya deh, dekatin. Kata Ahmad bin Hanbal, wahai fulan, kau kenal Ahmad bin Hanbal? Iya, saya kenal, guru saya. Baik, kata Yahya bin Ma'in, kau kenal Yahya bin Ma'in? Dia bilang, iya saya kenal, guru saya. Kata Ahmad bin Hanbal, saya Ahmad bin Hanbal, ini Yahya bin Ma'in, kami nggak kenal kamu. Betul-betul begitu. Terus dia pucat dalam riwayat ini, dalam kisah ini dikatakan, kemudian dia untuk membela dirinya, ini kebanyakan orang begini nih, hanya urusannya kena urusan dunia nih, masalah duit, masalah nama, dan seterusnya. Maka dia mengatakan, apakah cuma Ahmad bin Hanbal dan Yahya, apakah cuma kalian Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in? Artinya masih ada yang lain. Belum tentu. Lihat kebodohan. Ini sama orang bilang, apakah cuma anda Khalid Basalamah? Masih ada yang lain. Mana yang lain, saya mau tahu tuh. Ini gimana? Kacau balau, tapi sampai seperti itu mereka memperjualkan. Ini bahaya sekali teman-teman sekalian. Maka cukupkan dengan hadis yang ada, kan pelajari baik-baik. Sudah jelas buku-buku hadis ya, sampai ulama menunjuk buku-buku hadis rujukan, gitu kan. Ada 6 buku yang dijadikan induk, kemudian ditambahkan oleh sebagian ulama jadi ya 9, dan ada yang melengkapkannya sampai 15 buku. Kalau 6 buku hadis dipegang oleh para ulama adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian datang setelahnya ada Sunan Nabi Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ya. Kemudian datang setelahnya, ya ini 6 buku, 4 Sunan dan 2 Sahih. Kemudian ditambah 3 lagi, kalau 9 ada Muwatta Imam Malik, ada Musnad Imam Ahmad, ada Sunan Ad-Darimi. Ini 9 buku hadis. Kemudian ada ulama menambahnya sampai ke 15 dengan menambah beberapa seperti Al-Baihaqi, Al-Hakim, gitu kan. Ini buku-buku yang dijadikan tambahan yang menguatkan nanti hadis-hadis yang disampaikan oleh hadis-hadis yang sudah ada ini.